wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, segenap sahabatnya, dan kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar salawat dan salam itu pun tercurah pula kepada kita semuanya yang senantiasa turut patuh pada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan dan anak-anakku sekalian, bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa hari ini kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga sampai bulan Ramadan, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan di mana setiap orang yang beribadah di bulan itu Allah lipat gandakan pahalanya. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa itu. Apa saja? Yang pertama, apa itu puasa? Yang kedua, apa saja yang membatalkan puasa? Kita akan memasuki tentang definisi puasa. Secara bahasa, puasa atau saum itu artinya adalah al-imsak. Apa yang dimaksud dengan al-imsak? Menahan. Menahan dari apa? Menahan dari apa saja. Ketika kita menahan sesuatu, maka disebut dengan al-imsak. Maka kita disebut dengan puasa. Misalnya, ketika dokter memutuskan kita karena satu penyakit yang kita derita, kita dilarang oleh dokter untuk tidak makan sambal. Maka ketika kita meninggalkan makan sambal, maka boleh dikatakan kita puasa makan sambal. Menahan diri dari makan sambal. Artinya kita puasa untuk makan sambal. Atau dalam situasi sekarang misalnya, kita sedang pandemi virus corona atau COVID-19. Maka ada hashtag yang mengatakan di rumah saja. Maka ketika menahan diri untuk keluar rumah, maka boleh dikatakan kita puasa keluar rumah. Menahan diri untuk tidak keluar rumah. Jadi yang namanya puasa, yang namanya imsak itu artinya menahan diri secara bahasa. Namun secara istilah, secara terminologi, secara syar'iyah, yang dimaksud dengan saum, yang dimaksud dengan puasa adalah al-imsaku minal muftirati
min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi taqarruban ila Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan saum adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, taqarruban ila Allah Ta'ala, yang tujuannya adalah taqarrub, tujuannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rekan-rekan, anak-anakku sekalian, upaya kita untuk menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar, dari subuh sampai terbenam matahari atau maghrib, maka itu disebut dengan puasa. Pertanyaan kita, apa saja yang membatalkan puasa itu? Nah, secara fikih, rekan-rekan sekalian, anak-anakku sekalian, yang membatalkan puasa kategorinya hanya dua. Ingat, kategorinya hanya dua. Apa itu? Yang pertama adalah syahwatul batin, syahwat perut. Yang kedua adalah syahwat farji, syahwat faraj, syahwat kemaluan. Syahwat perut adalah mengkonsumsi makanan ataupun minuman. Sementara syahwat farji adalah yang kita kenal disebut dengan senggama, atau yang dihubungkan dengan senggama. Senggama itu sendiri adalah penetrasi penis seorang laki-laki terhadap zigot seorang perempuan. Itu namanya senggama. Atau kita istilahkan hubungan suami istri. Sementara yang dihubungkan dengan senggama, istilah agamanya adalah disebut dengan istimna. Apa itu? Masturbasi, onani, atau dengan hal-hal lain yang menyebabkan syahwat kita keluar, yang menyebabkan air mani kita keluar. Apa itu dengan membayang-bayangkan, apakah itu dengan menghayal, nonton film dan lain sebagainya, itu juga akan membatalkan ibadah puasa kita. Jadi jelas, yang membatalkan puasa itu kategorinya dua, dan dua itu didefinisikan jadi tiga. Satu, makan. Yang kedua, minum. Yang ketiga adalah hubungan suami istri. Sehingga ada ulama yang mendefinisikan saum itu dengan al-imsaku minat ta'am wasyarab wal jima' fin nahari ma'aniyah. Yang dimaksud dengan saum adalah menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, dan hubungan suami istri di siang hari Ramadan disertai niat sebelumnya. Artinya di malam harinya tidak huli dengan niat. Awas, jangan ditambah-tambahin. Hanya tiga: makan, minum, dan hubungan suami istri. Dan ketiga, yang membatalkan puasa itu harus ada syaratnya. Tetap ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus dilakukan dengan sengaja. Nah, itu pun harus dilakukan dengan sengaja. Sengaja makan, sengaja minum. Apabila tidak sengaja, maka tidak menyebabkan ibadah saum kita, tidak menyebabkan ibadah puasa kita batal. Contoh misalnya, pulang sekolah siang-siang, panas-panas, capek, kemudian Allah berikan lupa kepadanya nasi roti, sarang teh kotak, belewok bermakan. Ada temennya, mat kenalan, ker makan, kan ker puasa. Astagfirullahaladzim. Tuluy ikan puasana maksudna teh hari dahana mah eureun. Karena dia tidak sengaja. Astagfirullahaladzim, lupa. Jadi yang membuat lupa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah merasa kasihan pada seseorang, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membuat lupa itu
Jadi bukan kita sendiri yang membuat lupa. Rekan-rekan sekalian, itu dua poin yang saya sampaikan, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa, yaitu definisi puasa dan apa saja yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan jelas ya. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.